Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Bingkai Inspirasi yang dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Saudara, kembali berjumpa di Bingkai Inspirasi bersama saya Widi Dwinanda. Ya saudara, upaya pencapaian kedaulatan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani akan berhasil jika pertanian kita berubah menjadi pertanian modern berbasis inovasi teknologi. Peran teknologi pertanian telah terbukti meningkatkan produktivitas dan produksi sektor pertanian secara nyata, dan kita akan bahas topik kebangkitan inovasi pertanian selengkapnya hanya di Bingkai Inspirasi. Dan senang sekali rasanya sudah hadir bersama saya di studio narasumber kami yang luar biasa siang hari ini, yaitu ada Bapak Dr. Muhammad Syakir selaku Kepala Badan Litbang Kementerian Pertanian dan juga Wakil Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia, yaitu Bapak Dr. Viva Yoga Mauladi. Selamat siang Bapak-Bapak, apa kabar nih? Siang Mbak. Siang, ya. Semangat sekali hari ini karena kita akan berbincang hal yang menarik, yaitu tentang kebangkitan inovasi pertanian. Luar biasa. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai kebangkitan inovasi pertanian, saya mau tanya dulu nih Pak, kondisi pertanian Indonesia itu seperti apa sih saat ini? Perlu ada perubahan paradigma dalam pembangunan pertanian, kalau menurut saya. Yang sudah dijalankan pemerintah sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi karena dunia sudah berubah, tantangan sudah berubah, kebutuhan terhadap energi, terhadap pangan, terhadap air itu menjadi syarat prioritas dari suatu negara itu bisa berdaulat. Nah, kedaulatan dalam hal pangan ini menjadi sangat penting karena kalau tidak berdaulat dalam hal pangan nanti tidak berdaulat sebagai negara. Nah, pangan itu kan soal pertanian salah satunya, juga soal perikanan, peternakan dalam skup yang lebih luas. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya fokus untuk lebih membangun, mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Nah, itu menjadi syarat mutlak bagi bangsa Indonesia untuk bisa berdaulat. Oke, kalau dikaitkan dengan para petani yang ada di Indonesia, jumlahnya ternyata menurun ya Pak ya. Lalu akhirnya pemerintah berupaya melakukan mekanisme pertanian yang awalnya dari tenaga manusia menjadi teknologi. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Iya, kalau sekarang menjadi petani itu tidak menarik karena tidak visible, kemudian tidak bisa menjamin masa depan. Makanya kebutuhan petani jumlahnya turun, dan lebih banyak yang relatif di atas 50 tahun itu 82%. Tingkat pendidikannya 79% itu adalah SD atau tidak tamat SD. Jadi ini adalah merupakan kondisi objektif bagi kita. Padahal pangan itu kan sangat menentukan bagi kita. Sangat penting. Oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan pemerintah ini sudah betul, yaitu mengembangkan inovasi. Jadi yang jadi persoalan sekarang, mekanisasi pertanian salah satunya dari sisi teknologi adalah memberikan pendidikan, penyuluhan, jangan sampai memarginalkan para petani itu, pemberian alat-alat pertanian, alsintan, produk teknologi modern dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, itu harus melibatkan petani rakyat gitu. Jadi kalau ada pengembangan pertanian melalui industri, jangan lupa program inti plasma. Jadi artinya rakyat sebagai produsen pangan yang punya lahan itu harus dilibatkan dalam rangka untuk penghidupan yang lebih layak. Oke, lalu bagaimana tanggapan Bapak Syakir nih tentang inovasi ini? Ya memang tadi kita melihatnya bahwa pemerintah itu Kementerian Pertanian sudah memasuki era kita sudah mencanangkan bahwa pertanian adalah pertanian modern ala Indonesia sesuai dengan kondisi ekosistem, sosial dan budayanya. Itu yang kita sudah terapkan. Oleh karena itu apa yang dicapai sekarang pemerintah, alhamdulillah kalau kita lihat, khusus kalau kita menyoroti segi pangan, memang kita perlu ada paradigma baru karena pangan tidak lagi berdiri sendiri sebagai fungsinya sebagai pangan untuk kedepannya. Sudah disinggung tadi bahwa pangan sebagai pangan sendiri, pangan untuk biofuel, pangan untuk papan, ya kan, macam-macam fungsinya dan juga energi dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan sistem modernisasi ini, dengan harapan kita bahwa meningkatkan produktivitasnya, ya kan, dan menarik generasi muda untuk masuk sektor pertanian.
Karena apa yang kita terapkan sekarang dari kebijakan sektor pertanian berdasarkan semua analisis saintifik. Kenapa misalnya kita menggunakan traktor menghemat kos sampai 30%, waktu yang kita hemat. Percepatan waktu ya Pak? Percepatan waktu, kita menggunakan panen alat transplanter, kita menghemat waktu, efisien, juga kosnya kita turunkan, panen juga kita menurunkan waktunya, juga kos dan rendemennya kita turunkan sampai 10 sampai turun 2%. Itu semua penuh kesadaran bahwa pertanian harus menarik untuk petani. Menariknya itu adalah pertama bahwa dia menguntungkan segi ekonomi, ya kan. Kedua lagi bukan dipandang lagi pertanian itu seperti sesuatu yang kumuh. Nah, sehingga generasi muda akan masuk sektor pertanian dan ini akan mudah generasi muda memiliki suatu pendidikan yang baik, akan memudahkan kita mengadopsi suatu inovasi teknologi dan menjalankan inovasi teknologi. Oke, inovasi apa saja yang sudah dilakukan, Pak? Inovasi yang katakan tadi, kalau kita lihat inovasi yang diterapkan, pertama luas areal di Indonesia tidak signifikan besar. Tetapi apa yang kita capai peningkatan produksi cukup signifikan. Artinya apa? Bahwa di situ ada diinsertkan inovasi teknologi. Kalau kita dulu rata-rata produktivitas kita 4 ton per hektar khususnya di padi, sekarang kita sudah mencapai 5 lebih. Sehingga kita di ASEAN, kita yang tertinggi di ASEAN untuk produktivitas padi kita. Yang di atas kita hanya China saja yang di atas kita produksi padinya, tapi kita di atas daripada Thailand yang selama ini ada email bahwa sepertinya Thailand lebih tinggi dibanding kita. Padahal kita lebih tinggi produktivitasnya, tapi luas arealnya Thailand yang rendah. Jumlah penduduknya kurang lebih 61 juta penduduk, sedangkan kita 250 juta penduduk, ya kan. Luas panennya kita 140 juta, ya kan, dari baku sawah 80 juta, sedangkan Thailand 120 juta. Oleh karena itu kalau kita lihat bahwa per kapita luas lahan panen yang ada di Indonesia itu kurang lebih hanya 56 meter persegi per kapita, sedangkan Thailand itu kurang lebih 200. Artinya apa? Bahwa dia hanya menang luas arealnya, tapi produktivitasnya lebih tinggi, artinya bahwa kita lebih menang inovasi teknologi. Itu loh. Lalu Balitbang Kementerian Pertanian saat ini telah menghasilkan lebih dari 500 inovasi teknologi di bidang pertanian. Betul ya Pak ya? Itu sepertinya sudah ada di situ. Nah, ini bisa dijelaskan apa saja Pak inovasinya? Kita inovasi mulai daripada on-farm sampai off-farm. Varietas-varietas unggul yang kita terapkan. Kalau kita lihat, hampir semua varietas padi di Indonesia itu adalah hasil daripada Badan Litbang Kementerian Pertanian yang mampu mengangkat produktivitas secara nasional, ya kan. Bahkan kalau dihitung-hitung, walaupun orang mengatakan bahwa rendah kita punya pembiayaan riset, tetapi kita sudah sumbangkan, ya kan. Kalau kita ROI-nya, Ciherang saja yang sekarang ini mampu memberi kontribusi kurang lebih 60 triliun per tahun, ya kan, cukup besar. Juga cara teknologinya, selama ini misalnya teknologi budidaya, kalau kita meng-close up masalah padi, Jarus, kita sudah Jarus Super, sudah mampu meningkatkan produktivitas di atas 10 ton per hektar, bahkan mencapai 12 ton per hektar. Itu inovasi teknologi. Kita belum Alsintan. Alsintan tahun ini banyak sekali yang kita buat, ya kan. Mulai alat panen yang spesifik Jarus Super hanya di Indonesia. Kita membuat combine harvester yang amfibi. Jadi alat panen kita bukan hanya spesialis untuk padi, sekaligus alat itu untuk multifungsi berarti ya Pak? Untuk jagung juga. Multifungsi. Kurang banyak tapi. Ya. Harus siapa aja juga nih, kita Pak? buat yang lebih Ditambahin kecil. lagi berarti inovasinya. Ya, luar negeri kan besar-besar. Karena areal kita kecil-kecil, maka kita mendesain juga alatnya yang kecil. Jadi sesuaikan dengan kondisi ekosistem kita dan sosial ekonomi. Kalau itu kan produktivitasnya, lalu bagaimana dengan strategi percepatan atau penerapan inovasi tersebut, Pak? Ya tentunya kita punya strategi-strategi. Karena Badan Litbang Kementerian Pertanian tentunya memiliki paradigma baru bagaimana melakukan lompatan menghasilkan inovasi teknologi dan juga sekaligus untuk menerapkan inovasi teknologi secara cepat dan presisi yang tinggi. Oleh karena itu penerapannya adalah pertama supaya seksi menarik inovasi kita, bahwa inovasi itu harus mampu memberikan kontribusi peningkatan pendapatan petani supaya petaninya menarik untuk mengadopsi teknologi itu. Yang kedua, kalau kita yakini bahwa setiap inovasi kita analisis sosial ekonomi dan menarik secara sosial ekonomi, maka kita memperkenalkan sosialisasi seperti yang ada dalam buku ini. Kita membuat buku 500 teknologi inovatif pertanian. Ini kita sudah yakini bahwa inovasi yang ada di sini adalah memberikan kontribusi secara sosial ekonomi terhadap petani. Ini yang kita lakukan. Bapak udah pernah baca buku ini atau belum? Saya belum pernah baca. Belum tamat atau pernah buka-buka nih, gimana nih? Belum diberi sama Bang Syahrir. Tapi gini, kalau menurut saya apa yang sudah dilakukan dalam pengembangan teknologi bagus, tapi harus ada syaratnya. Apa itu? Syaratnya satu, harus applicable.
Jadi harus tepat guna, tepat sasaran, yang mudah untuk dijalankan oleh petani rakyat. Karena petani itu kan tingkat pendidikannya relatif rata-rata lebih rendah dan butuh pendidikan dan penyuluhan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, lembaga-lembaga pembiayaan itu juga harus diaktifkan lagi. Harus berkontribusi juga ya Pak ya? Bagi bank-bank yang konvensional, petani itu dianggap tidak applicable, tidak visible, dan tidak menguntungkan gitu. Beda dengan misalnya pengembang properti atau industri. Jadi ini sangat berbeda spesifik. Oleh karena itu dari pemerintah untuk peningkatan kapasitas lembaga pembiayaan dan kemudian lembaga-lembaga organisasi pertanian itu menjadi sangat penting. Nah, yang ketiga, menurut saya peningkatan kualitas subsidi ya dengan pupuk dan peningkatan kualitas benih itu juga menjadi bagian penting. Karena untuk subsidi pupuk atau subsidi benih yang sudah diterapkan sampai saat ini harus tepat waktu, tepat sasaran, kemudian tepat sesuai dengan apa yang telah dibutuhkan oleh masyarakat. Berarti benar-benar harus didukung semuanya ya Pak ya? Ini sangat komprehensif karena proses pengembangan pertanian itu bukan hanya tanggung jawab dari Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian bertanggung jawab kepada produksi. Semakin menarik sekali. Tapi kita harus jeda sejenak nih. Kayaknya Bapak terlalu semangat sekali. Dan kita akan melanjutkan lagi setelah yang satu ini. Saudara, masih akan banyak sekali yang saya tanyakan kepada narasumber kita siang hari ini. Tapi kita harus jeda, tetap di Mika Inspirasi. Modernisasi pertanian untuk swasembada pangan. Mesin penanam padi Jarwo Transplanter. Inovasi teknologi pada Litbang Pertanian. Kementerian Pertanian ini dirancang khusus untuk mempermudah dan mempercepat petani dalam menerapkan penanaman padi dengan sistem Jajar Legowo 21. Penanaman akan lebih hemat, cepat, dan efisien. Mari kita beralih ke modernisasi pertanian untuk swasembada pangan berkelanjutan. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Litbang Pertanian. Kembali lagi di Mika Inspirasi dan kita akan lanjutkan perbincangan kita masih dengan topik kebangkitan inovasi pertanian ya Pak Viva. Tadi semangat sekali nih ya menjelaskan mengenai inovasi pertanian dan juga apa saja yang harus mendukungnya. Bisa dilanjutkan kembali tadi. Jadi sektor pertanian itu memang core-nya adalah Kementerian Pertanian, tapi Kementerian Pertanian itu bertanggung jawab kepada produksi. Ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri yang bertanggung jawab kepada distribusi dan konsumen. Jadi seluruhnya itu harus komprehensif gitu. Harus satu data, jangan kemudian berbeda data antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, Bulog atau dengan Kemenko Perekonomian. Tidak boleh, harus ada satu data. Nah, yang kedua, soal anggaran APBN ini masih kecil. Kami yang di Komisi 4 selalu menyuarakan agar ada penambahan dana untuk APBN yang berkaitan dengan pembangunan pertanian. Jadi kalau rata-rata itu antara 0,9 sampai 1% saja dari total. Idealnya ya 10% lah gitu. Karena Kementerian Pertanian tidak termasuk salah satu kementerian 10 besar penerima dana APBN.
Bagaimana kita bisa membangun ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan kalau kemudian dana APBN-nya relatif kecil. Kecil, oke. Kalau Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dana untuk pendidikan kan minimal sekurang-kurangnya 20% dari total APBN. Kalau ini hanya 0,9 sampai 1%, jadi sangat kecil. Itu Oke, juga problem. harusnya Jadi bisa mungkin 10% lah ya. ya kalau enggak ya 5% lah, itu 5%. Nah, kemudian yang ketiga, kembali ke modernisasi pertanian dalam rangka pengembangan inovasi, itu kan tujuannya satu, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan pendapatan petani, ya. Yang ketiga, pemenuhan adanya stok pangan, jangan sampai kemudian impor. Memang ini jadi kendala. Di saat ada alih fungsi, terus kemudian pemerintah melakukan pencetakan sawah baru, itu ada masih banyak sekali lahan-lahan produktif yang tidur, belum yang belum digarap dimanfaatkan. ya. Tapi itu sebagian besar bukan milik pemerintah, sebagian besar adalah milik pribadi atau swasta. Makanya harus ada kebijakan khusus apabila ada perseorangan atau swasta yang tidak melakukan produktivitas terhadap lahan-lahan produktif, itu ya sebaiknya kena pajak ditingkatkan atau apa. Ini dalam rangka apa? Pengembangan agar perluasan lahan pertanian itu semakin luas dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas. Nah, dan yang terakhir, modernisasi pertanian itu adalah dalam rangka untuk peningkatan status gizi masyarakat. Jadi gizi juga harus ditingkatkan. Gitu. Lalu Pak Syakir, bagaimana kalau Kementan dalam hal anggaran penelitian itu pastinya tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar seperti itu. Oh ya, kalau kita lihat hampir semua negara maju, semakin maju suatu negara, biaya risetnya itu lebih besar. Kita lihat kalau maju itu Jepang sama Korea Selatan, itu sudah di atas 3% dari PDB-nya. Oke. Ya 3,5 sampai 4 dari produksi domestik bruto. Malaysia saja sudah 1%, ya. Kita yang belum sampai 0,1%. Walaupun demikian, kalau Badan Litbang Pertanian, kita sudah kalau dilihat secara agregat biaya di dalam Kementerian Pertanian, kita sudah diberikan kurang lebih 10%. Jadi alhamdulillah sebenarnya sudah ada diberi kurang lebih 10%, sekitar itu 8-10% dari biaya Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, kalau kita lihat sebenarnya bahwa kontribusi saya singgung tadi, bahwa kontribusi inovasi sudah jelas. Tadi saja delta yang dihasilkan oleh penerapan inovasi teknologi varietas unggul seperti Ciherang mampu memberi kontribusi peningkatan pendapatan 60 triliun per tahun, ya kan? Berarti kan cukup besar. Itu baru satu varietas saja, belum yang lainnya yang seperti saya katakan tadi, pengguna modernisasi, ya kan, kos tenaga kerja, penyitaan waktu. Nah ini yang semua. Keduanya saya ingin nyambung tadi Mas Viva Yoga masalah lahan. Memang kita Indonesia ini mudahnya sebenarnya pendekatan peningkatan produksi itu kalau itu domainnya Kementerian Pertanian peningkatan produksi bahwa intensifikasi esensifikasi. Tapi sudah disinggung tadi bahwa esensifikasi itu adalah kita sulit, ya kan? Oleh karena itu intensifikasi ini mau tidak mau bahwa harus konten inovasi teknologinya harus tinggi. Oleh karena sekarang ini kita harus tanaman pangan ini misalnya padi harus kita tingkatkan di atas 10%. Kita melakukan DEMFAM sudah mencapai 12-14%. Walaupun rata-rata nasional kita rendah karena masalah senjang pengelolaan secara nasional cukup luas kan. Jadi itu yang menjadi kendala. Keduanya arah inovasi teknologi ke depan. Lahan-lahan yang di luar itu adalah lahan-lahan yang suboptimal. Kita sudah semakin lahan subur di perkotaan semakin berkurang, ya kan, terdegradasi akibat kebutuhan pembangunan kita juga yang bermanfaat buat rakyat. Oleh karena penelitian harus suboptimal, harus memanfaatkan pola-pola pertanian ke depan, padi, jagung, kedelai. Bukan lagi hanya semata-mata monokultur yang kita tapi harus juga dikembangkan pengembangan tanaman jagung, tanaman padi, gogo, ya, Pak, ya? di bawah tanaman tahunan. Kalau kita lihat tanaman tahun sawit saja, kalau kita lihat kurang lebih 12 juta hektar. Ya kan, ini juga harus dimanfaatkan, ya kan, bisa untuk tanaman-tanaman padi gogo, kedelai, ya kan, jagung dan sebagainya. Nah, syaratnya itu harus kuat inovasi teknologi menghasilkan varietas yang adaptif terhadap naungan, kan itu yang kita syarat. Ya. Oke, berarti Bapak tadi yang dari Bapak sebutkan tadi bahwa memang pemerintah dan juga Kementerian Pertanian sudah cukup
perhatian ya dengan adanya 10% tersebut. Ya, kita terhadap syukurilah. inovasi. Kita syukurilah, tapi ketika kita beralih ke inovasi tersebut tentunya harus dibarengi dengan sumber daya manusia atau petaninya nih yang juga berkembang nih, di-upgrade. Oh, iya. Bagaimana sosialisasi inovasinya terhadap para petani yang sebenarnya ada di lapangan seperti itu, Pak? Nah, kita memang sadar di dalam kita menganut masa modernisasi pertanian, tentunya dibutuhkan sesuatu SDM Yang juga yang mengikuti perkembangan kuat mengikutinya. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian di dalam menerapkan dan mengembangkan inovasi teknologi bahwa harus memperbanyak demfam, harus memperbanyak gelar-gelar teknologi. Juga sekarang ada yang menarik di dalam program Nawacita adalah program Taman Sains Teknologi Pertanian. Itu semua tujuannya bagaimana meningkatkan pendapatan kesejahteraan petani dengan berbasis penerapan inovasi teknologi. Nah, itu semua harus diperlihatkan petani supaya petani melihat secara bahwa memang menguntungkan penerapan inovasi teknologi. Keduanya bahwa tidak bisa hanya sebatas itu saja. Kita perlu mengawal, ya kan, mengawal teknologi Ada bimbingan itu, juga ya, ada Pak? bimbingan, pendampingan terhadap petani kita. Akan memudahkan kita manakala itu petani kita, petani muda. Oleh karena sekarang ini tujuan Kementerian Pertanian bagaimana menarik generasi muda masuk sektor pertanian. Oleh karena itu tujuan modernisasi antara lain tujuannya itu adalah menarik generasi muda supaya modernisasi membentuk itu bibit-bibit yang lebih menarik baik untuk tentunya. generasi. Wow, semakin menarik sekali perbincangan kita hari ini. Dan saudara, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan hanya di Bingkai Inspirasi. Ya saudara, kembali di Bingkai Inspirasi, saya juga masih bersama Bapak Muhammad Syakir selaku Kepala Badan Litbang Kementerian Pertanian dan juga Bapak Viva Yoga Mauladi selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia. Wah, semakin menarik sekali nih hari ini perbincangannya, terutama tentang perkembangan dan juga percepatan dan juga penerapan inovasi ini, Pak. Lalu, ketika kita bicara mengenai percepatan dan penerapan inovasi, tentunya dibutuhkan berbagai kerjasama dari beberapa pihak. Siapa saja sih, Pak, yang terlibat? Memang perlu percepatan menghasilkan inovasi teknologi dan menerapkan inovasi teknologi ya kan secara deret ukur supaya dia lebih cepat dibanding kebutuhan. Nah, kita sadar bahwa Kementerian Pertanian Badan Litbangnya harus menjalin untuk percepatan itu. Kita sudah menjalin perguruan tinggi yang merupakan juga kuat lembaga risetnya ya kan. Sudah ada 18-20 sekarang lembaga tinggi yang perguruan tinggi yang kita kerjasama. Kedua, kita kerjasama dalam lembaga riset lain, ada BPPT, ada di Ristek, LIPI dan sebagainya. Kita kerjasama juga dengan baik bersama-sama untuk menghasilkan inovasi teknologi yang dibutuhkan untuk rakyat sekarang ini. Kedua, tentunya Kementerian Pertanian, Badan Litbangnya bukan hanya percepatan daripada menghasilkan. Kita perlu percepatan di dalam mengalirkan ke kanal-kanal yang lancar inovasi teknologi itu. Oleh karena itu kita kerjasama beberapa produk kita yang ada di sini, ada yang beberapa yang sudah dilisensi, ya kan? Lisensi. Karena Badan Litbang Pertanian memiliki kendala hambatan di dalam penggandaan secara cepat teknologi itu. Oleh karena itu kita menggandeng swasta di dalam penggandaan secara cepat teknologi itu dan menyalurkan teknologi itu kita ke masyarakat. Itu yang kita ajak. Sampai sekarang ini kita sudah mengerjasamakan melisensi 140, kurang lebih 140 yang kita kerjasamakan. Tahun ini saja kurang lebih 35 produk yang kita kerjasamakan dengan swasta yang kita lisensikan. Itu semua metode-metode di dalam percepatan menghasilkan inovasi dan sekaligus menyalurkan inovasi teknologi. Oke, berarti memang benar-benar harus banyak yang terlibat dan bekerja sama. Bagaimana nih dengan DPR? Perannya untuk mendorong inovasi pertanian itu seperti apa bentuknya? Ya, salah satu syarat prioritas adalah dengan pengembangan teknologi pertanian termasuk bioteknologi, kalau kita bisa berdaulat dalam hal bidang pangan. Nah, sekarang kondisi objektifnya para petani 80% itu mayoritas lebih berumur 50 tahun dan tingkat pendidikannya sebagian besar 70% itu masih rendah, SD atau tamatan SD. Dalam hal inovasi yang agak rumit itu membutuhkan penyuluhan, bimbingan, pendidikan dari pemerintah. Makanya tenaga-tenaga penyuluhan itu harus tersebar di seluruh Nusantara ini. Ini kan juga menyangkut anggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah sekarang juga sudah melakukan proses modernisasi melalui alat-alat pertanian, ya kan, traktor, combine harvester dan lain sebagainya. Tetapi juga
dalam hal maintenance itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai alat rusak tidak bisa digunakan, kemudian tidak ada baru. Nah itu, jadi ini penting juga kalau menurut saya dalam rangka sustainable development. Yang ketiga sebenarnya kami ini masih optimis ya bahwa Indonesia bisa berdaulat dalam hal pangan dan bisa mengembangkan visi pemerintahan Pak Jokowi ini menjadi negara eksportir pangan dunia. Oke. Karena kondisi objek tropis, kemarau penghujan sehingga proses pertumbuhan fotosintesis lebih cepat daripada Eropa. Dan yang kedua, lahan-lahan masih sangat terbuka lebar. Yang ketiga, sumber daya manusianya banyak pemikir-pemikir yang cerdas-cerdas, yang bagus-bagus. Pengembangan teknologi ini harus aplikatif dan jangan lupa proses untuk perwujudan itu adalah dengan melakukan pembiayaan. Oke. Para petani itu harus dibimbing. Dan juga jangan didukung kemudian ya, Pak? sulit untuk mendapatkan kredit gitu. Karena sekarang ini petani sudah apa namanya, kalau menurut saya tidak applicable lagi bagi bank-bank konvensional. Oleh karena itu sekali lagi apa yang sudah dikembangkan ini harus Komisi 4 akan mendorong bersinergi dan dari pihak pemerintah juga harus sinergis, komprehensif, bersatu padu sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Semoga inovasi tetap bisa berjalan dan juga lebih maju lagi. Tapi sayang sekali waktunya sudah habis, Bapak. Terima kasih atas waktu Bapak berdua ini. Dan saudara, perbincangan kita hari ini memang sudah habis, tapi semoga perbincangan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Saya Widi Dwinanda, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bingkai Inspirasi yang dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.